Ini tempat kecil yang aneh. Semua istri setiap pagi mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya pada waktu yang ditentukan. Suami mereka bekerja di perusahaan yang sama. Di seberang subdivisi, gurun terluar adalah kantor pusat perusahaan. Tapi dari awal sampai akhir, para istri tidak pernah ke perusahaan. Bahkan tidak tahu apa yang dilakukan suami. Mereka tidak perlu bekerja. Cukup di rumah dan bersih-bersih setiap hari. Atau pergi berkencan dengan sekelompok saudara perempuan yang duduk di bus dan pergi kemana-mana untuk menikmati angin. Setiap suami di sini sangat mencintai istrinya. Tetapi mereka semua memiliki permintaan yang sangat aneh kepada istri mereka. Itu saja tidak peduli apa. Juga jangan tinggalkan subdivisi ke padang pasir. Pernah ada seorang istri bernama Margaret yang tidak menuruti aturan suaminya. Menyelinap bersamaku ke padang pasir, hasilnya adalah sesuatu yang tidak terduga. Keberadaan bocah itu tidak diketahui, mungkin jatuh dan meninggal. Dan sejak saat itu, Margaret juga menjadi gila. Selalu berdiri diam di luar rumah memandang ke arah gurun. Dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan di tengah pesta semua orang. Mengapa kami datang ke sini? Setiap kali, suaminya bergegas mengeluarkannya dari sana. Tidak ada yang pernah serius memikirkan pertanyaan Margaret sebelumnya. Selalu berpikir karena dia. Setelah kehilangan seorang anak, saraf menjadi tidak normal. Hari itu, pemeran utama wanita duduk di bus dan berkeliling menikmati angin sepoi-sepoi seperti biasa. Pada saat ini, sebuah pesawat terbang melintasi langit. Dapatkan perhatiannya. Hanya melihat pesawat berkedip sekali. Dia pikir itu karena dia pusing, jadi dia salah melihatnya, dan dengan cepat melepas kacamatanya. Tapi pesawatnya normal. Siapa sangka pesawat akan langsung jatuh ke gurun. Dan terbakar di sana. Dia buru-buru menyuruh pengemudi untuk mengubah arah ke gurun untuk menyelamatkan. Tetapi pengemudi menolak untuk menerimanya. Menurut peraturan, tidak diperbolehkan mengemudi ke padang pasir. Tidak mungkin, pahlawan wanita hanya bisa turun dari mobil dan berlari ke depan. Dia selalu mencari arah dari pesawat yang meledak. Mencapai puncak gunung, tetapi dari awal hingga akhir tidak dapat melihat reruntuhan. Hanya ditemukan satu bangunan yang membuat bambu memiliki bentuk yang aneh. Jika tidak salah menebak, maka ini mungkin tempat suami bekerja. Didorong oleh rasa ingin tahu, dia pergi ke pintu depan untuk bersiap masuk. Tapi saat tangannya berada di pintu kaca, tiba-tiba, beberapa adegan aneh muncul di benaknya. Langsung pingsan. Ketika dia bangun, dia sudah berada di tempat tidur di rumah. Dia mendongak untuk melihat pemeran utama pria menyiapkan makan malam di dapur. Menurut pemeran utama pria, ketika dia pulang kerja, pahlawan wanita tidur di tempat tidur. Adapun bagaimana dia kembali, pahlawan wanita tidak dapat mengingat. Tapi keesokan harinya sesuatu yang aneh terjadi. Setelah melihat suaminya pergi bekerja, dia bosan jadi dia pergi untuk membersihkan jendela. Jarak antara dinding dan pintu kaca tiba-tiba menyusut, dia terjepit sampai kehabisan napas. Dia akhirnya berhasil melepaskan diri dari tekanan dinding. Putar kepala untuk melihat dinding di belakang. Sebelumnya, itu semua hanya halusinasi. Pada saat yang sama, dia juga menerima panggilan telepon dari Margaret. Margaret mengatakan kepadanya bahwa itu ke padang pasir yang dia lihat. Semuanya menipu kita. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Tapi itu membuat wajah pahlawan wanita itu penuh kejutan. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan keraguan. Dia bergegas ke rumah Margaret untuk mengklarifikasi masalah ini. Tapi melihat Margaret berdiri di atap, potong tenggorokan dengan pisau dan jatuh dari atas. Dia akan melangkah maju untuk membantu tetapi secara paksa dibawa pergi oleh penjaga keamanan subdivisi. Pemeran utama pria kembali dari pekerjaan dan mengatakan bahwa Margaret tidak bunuh diri. Hanya saja saat membersihkan kaca, tidak sengaja terjatuh. Setelah perawatan dokter, dia tidak perlu khawatir. Itu semua hanya ilusi sang pahlawan wanita. Tapi pahlawan wanita tahu betapa nyatanya semua ini. Lihatlah pahlawan wanita yang keras kepala. Pemeran utama pria memberitahunya. Tidak semua orang bisa menjalani hidup seperti kita sekarang. Jika kamu terus seperti ini, kita akan kehilangan kehidupan bahagia kita saat ini.
untuk mengklarifikasi kematian Margaret. Apakah ini halusinasi? Pemeran utama wanita berpura-pura sakit dan harus pergi ke dokter. Kemudian manfaatkan waktu ketika dokter tidak ada. Catatan medis stealth Margaret. Tanpa diduga, catatan di dalamnya persis sama dengan apa yang dikatakan pemeran utama pria. Meski begitu, sang pahlawan wanita merasa tidak enak di hati. Hari itu, teman baik pasangan itu datang ke rumah sebagai tamu. Sementara semua orang hadir. Pahlawan wanita itu kemudian mencoba untuk meningkatkan keraguannya. Dia bertanya kepada semua orang sejak dia datang ke subdivisi ini, dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Dari mana asal makanan di sini? Setiap hari suami pergi bekerja. Apa isi karya mereka? Mengapa setiap pasangan? Kami semua bertemu untuk pertama kalinya di kereta. Tapi semua orang sangat percaya tidak ada keraguan dalam hidup di sini. Benar-benar menganggapnya gila. Pertemuan itu juga kacau hingga bubar karena ketidaksenangan. Pemeran utama wanita terus berusaha meyakinkan pemeran utama pria. Ingin bersama dia meninggalkan tempat ini bersama. Di bawah upaya terbaiknya, pemeran utama pria menyetujuinya. Tapi setelah dia masuk ke mobil, pemeran utama pria tidak akan pernah pergi. Mulut terus berbicara. Kamu harus percaya bahwa aku sangat mencintaimu. Tidak lama sebelum penjaga tiba. Dan wajah pemeran utama pria itu penuh dengan ketidakberdayaan, mengatakan dia minta maaf. Pahlawan wanita dibawa ke rumah sakit. Diikat ke tempat tidur oleh perawat. Kemudian masukkan tongkat anti gigitan ke dalam mulutnya. Dokter mengambil instrumen dan menyetrum kepalanya. Arus listrik yang sangat besar menyebabkan dia sangat kesakitan sehingga seluruh tubuhnya mengejang. Seminggu kemudian dia sembuh dan keluar dari rumah sakit. Dia tidak bisa mengingat apapun tentang masa lalu. Hanya tahu dia punya penyakit serius. Hari-hari berikutnya dia seperti biasa. Setiap hari melihat suami pergi bekerja. Kemudian kembali ke rumah untuk bersih-bersih dan menyiapkan makan malam. Lalu penuh antisipasi menunggu suaminya pulang kerja. Jalani hidup bahagia di dunia dua orang. Tapi sajak yang diucapkan oleh pemeran utama pria membuatnya mengingat semuanya. Dia awalnya seorang dokter. Harus bekerja lebih dari 10 jam setiap hari. Lelah bekerja suatu hari, pulang ke rumah, dia hanya ingin tidur untuk istirahat. Jadi mengabaikan perasaan pemeran utama pria. Hubungan mereka juga semakin buruk dari hari ke hari. Untuk melarikan diri dari kehidupan sekarang, pemeran utama pria menggunakan semua tabungannya untuk mencari perusahaan yang bisa membuat orang jatuh ke dunia virtual reality. Dia adalah pelanggan ke-892 perusahaan. Di dunia virtual reality, mereka tidak perlu khawatir tentang apa yang harus dipakai. Istri juga akan sering penurut dan satu hati. Hanya tahu bagaimana menjaga suaminya dan patuh. Dan suami pergi bekerja setiap hari. Faktanya, melalui arsitektur aneh yang dilihat sang istri. Keluar dari dunia maya ke dunia nyata. Dari sana, pergi bekerja dan dapatkan uang. Tetap hidup di dunia maya mereka. Ketika pahlawan wanita menemukan kebenaran, dia benar-benar hancur. Tidak mungkin dia bisa menerimanya sama sekali. Pemeran utama pria memanipulasi hidupnya untuk kepuasan dia sendiri. Pemeran utama pria dengan cepat memeluk pemeran utama wanita dan memohon padanya untuk memaafkannya. Juga berharap dia bisa tinggal bersamanya. Jalani separuh sisa hidup bahagia di dunia virtual reality. Tapi semua ini bukan kehidupan yang diinginkan pahlawan wanita. Hidupnya hanya dia yang bisa mengendalikan. Selama kekacauan dia mengambil segelas air. Pukul pemimpin pria di kepala dan bunuh dia. Adegan ini baru-baru ini dilihat oleh seorang teman dekat. Pahlawan wanita itu menceritakan semua hal di tempat ini kepada sahabatnya. Tanpa diduga, dia tahu segalanya. Dia menyuruh pahlawan wanita untuk keluar dari sini dengan cepat. Karena begitu pemeran utama pria meninggal di dunia maya. Kemudian juga mati di dunia nyata. Untuk melindungi kepentingan perusahaan. Mereka pasti akan membunuh pemeran utama wanita. Jadi pahlawan wanita itu terpaksa keluar dari dunia virtual reality segera. Alasan kenapa teman tahu semua tentang tempat ini. Dan setuju untuk tinggal di sana. Itu karena kehidupan di sini adalah kehidupan yang dia inginkan.
Pahlawan wanita itu buru-buru berlari keluar rumah dan masuk ke mobil. Injak pedal gas sampai ke gurun awal. Tapi semua penjaga keamanan mengejarnya. Mereka yang mengemudi di sebelah kiri. Seorang pengendara di sebelah kanan mengelilingi pahlawan wanita. Ada juga penjaga di sisi depan. Bergegas ke arahnya untuk memaksanya menghentikan mobil. Pada saat yang berbahaya, pahlawan wanita itu menginjak rem dengan kecepatan penuh. Penjaga keamanan tidak punya waktu untuk mengerem. Sama seperti itu, menabrak satu sama lain untuk melihat satu sama lain lockout. Pahlawan wanita itu kesulitan mencapai pintu keluar. Saat ini penjaga mengejar. Dia berhasil keluar dari dunia virtual reality.